Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Menjaga perkataan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita pernah dengar peribahasa yang berkata mulutmu harimaumu. Dengan mulut yang mana kita berbicara dapat membangun, dapat memotivasi orang lain, sekaligus dengan mulut yang perkataannya keluar dapat juga melemahkan, bahkan menghancurkan orang lain. Karena itu pentingnya untuk menjaga perkataan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, demikian pula Rasul Paulus dalam nats ini mengingatkan jemaat yang ada di Efesus pentingnya mereka untuk menjaga perkataan mereka, karena mungkin di sana pada saat itu juga sudah ada yang menggunakan kata-kata yang kasar, perkataan yang tidak membangun, perkataan makian maupun umpatan yang melemahkan orang lain. Sehingga Paulus mengingatkan mereka pentingnya mereka untuk menjaga perkataan mereka. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini dikatakan janganlah ada perkataan kotor. Kata perkataan kotor dalam bahasa Batak digunakan kata hata nabusuk. Jadi perkataan kotor di sini yang sering dipahami dan sering disampaikan oleh beberapa pengkhotbah hanya berupa makian, kata-kata kasar, mohon maaf, seperti kata-kata binatang dan lain sebagainya yang jelek, yang negatif. Namun ternyata perkataan kotor atau perkataan busuk di sini bisa juga termasuk merupakan fitnah, yakni perkataan yang tidak benar terhadap orang lain. Yang kedua juga ada perkataan gosip, yakni menjelekkan, menceritakan hal negatif yang tidak benar terkait orang lain, digosok makin sip. Lalu yang saya lihat dari saya mempersiapkan khotbah ini adalah yang ketiga, yakni perkataan kotor, perkataan busuk adalah perkataan yang melemahkan sekaligus menghancurkan orang lain. Perkataan seperti apa? Saya sudah pernah menyampaikan dalam khotbah seperti ini, kata-kata yang membangun. Misalnya perkataan yang menghancurkan orang lain, yakni melemahkan semangat orang lain. Saya ingat ketika saya masih menjadi atlet, ada orang berkata ketika saya misalnya berhadapan dengan lawan dari provinsi lain, lalu dia akan berkata, wih, ini lawan ini juara ini, wah pukulan hooknya itu kuat sekali, aduh mungkin kau susah mau lawan ini. Itu melemahkan semangat. Dan dia ketika naik ke atas ring dia akan takut dan jadi kalah. Tapi coba dikatakan, tak ada lawan ini bisa, kau bisa fight, bisa menang kau. Semangat, memberikan semangat. Atau perkataan lain yang pernah kita dengar, kalimat seorang teman bertanya kepada temannya yang bekerja di sebuah toko, berapa gajimu di toko ini? Oh, gajiku di bawah UMK. Masa kamu mau bekerja jauh dari UMK, gajimu hanya 2 juta? Cukup 1 bulan katanya. Uang 2 juta yang tadinya cukup sebelum ada pertanyaan dan pernyataan dari temannya itu, sekarang menjadi tidak cukup. Dan dia pun bekerja malas-malasan di toko itu, sehingga pemilik toko memecat dia dan sekarang dia menjadi pengangguran. Kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang tidak baik, yang tidak membangun temannya. Padahal Rasul Paulus meminta perkataan yang membangun, kata-kata yang baik yang membangun, yang sehingga orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Atau perkataan lain, opung, berapa kali dalam setahun anakmu mengunjungi kau? 1 kali setahun pun udah mantap lah itu. Lalu orang tersebut bilang, harusnya bisa 2 kali setahun opung, asa gak peduli lagi anakmu samamu? Lalu si opung pun memikirkan hal tersebut dan dia menjadi sakit, stres karena memikirkan pernyataan tersebut. Banyak pernyataan yang seharusnya tidak kita lontarkan, yang tidak seharusnya pada tempatnya. Ini juga perkataan kotor, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang melemahkan orang lain.
Karena itu ibu bapak saudara terkasih, seperti yang diingatkan Rasul Paulus, mari kita gunakan lisan kita gunakan perkataan kita untuk membangun orang lain, sehingga mereka termotivasi beroleh kasih karunia. Kiranya firman Tuhan renungan pada hari ini juga boleh membangun, boleh memberkati bapak ibu yang mendengarkan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.